Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di sini di pembelajaran inovatif dan edukatif. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh beberapa rekan saya. Kalau kalian ketemu mereka bisa say hi ya. Oke, lanjut. Oke, look at this. Kita akan membahas tentang dua materi, yaitu materi prinsip sarang burung merpati dan prinsip rekursif. Nah, ayo kita pecahkan. Apa sih yang dimaksud prinsip sarang merpati? Nah, kita misalkan saja, kita mempunyai kandang burung merpati yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang, seperti ilustrasi yang ada pada gambar berikut. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan ada 6 ekor burung merpati, hanya 3 buah sarang. Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang ditempati oleh 2 ekor merpati. Nah, prinsipnya seperti ini. Jika n plus 1 atau lebih objeknya ditempati di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Misalkan, terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak? Untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Nah, ada yang bisa menjawab sebelumnya penyelesaiannya? Tentu saja, karena di bawahnya sudah ada. Oke, saya kembali jelaskan saja ya. Jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1 sama dengan 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 bola, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jika 4 bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terampil sepasang bola yang berwarna sama. Baik, kita lanjut ke teorema sarang merpati. Teorema 1. Jika N merpati ditempatkan pada M rumah merpati, di mana N lebih besar dari M, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Prinsip rumah merpati juga disebut dengan Dirichlet-Drower Principle. Adapun bukti dari teorema 1, misalkan kesimpulan dari pernyataan tersebut salah, sehingga setiap rumah merpati memuat paling banyak satu merpati. Karena ada mm rumah merpati, maka paling banyak mm merpati yang bisa dibuat. Padahal ada nn merpati yang tersedia dan n lebih besar dari mn lebih besar dari m. Akibatnya kita dapatkan sebuah kontradiksi. Jadi, pengandaian salah sehingga kesimpulannya terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Sekian dari teorema 1, kita lanjut ke teorema 2. Teorema 2. Jika f merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga x ke suatu himpunan terhingga y, dan nilai mutlak x lebih besar dari nilai mutlak y, maka fx1 sama dengan fx2 untuk beberapa x1, x2 merupakan elemen x, di mana x1 tidak boleh sama dengan x2. Baik, mari kita buktikan. Menggunakan prinsip pigeonhole, bentuk pertama dengan mengasumsikan xx sebagai himpunan merpati dan yy sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya kita memasangkan merpati xx ke rumah merpati fx. Karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya, maka terdapat paling sedikit 2 merpati. X1, X2 elemen X, X2 elemen X yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama, yaitu fx1 sama dengan fx2, fx1 sama dengan fx2. Untuk beberapa x1, x2 elemen x1, x2 elemen x, di mana x1 tidak boleh sama dengan x2, x1, dan tidak boleh sama dengan x2. Baik, lanjut ke teorema 3. Jika f merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga x ke suatu himpunan terhingga y, di mana
nilai mutlak X sama dengan N, nilai mutlak Y sama dengan M, dan nilai mutlak NM sama dengan K. Maka terdapat paling sedikit K anggota X1, X2 sampai XK, elemen X sedemikian hingga Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan sampai Fxk. Oke, untuk bukti teorema 3 bisa kalian simak di layar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesian A kali B. Notasinya dapat dilihat sebagai berikut. A disebut daerah asal atau domain dari R, B disebut daerah hasil atau kodomain dari R. Contoh soalnya dapat dilihat pada berikut ini. Relasi pada himpunan A adalah relasi A kali A. Lalu ada representasi relasi, matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan himpunan A1, A2 hingga AM, dan B, himpunan B1, B2 hingga BM. Relasi R dapat disajikan dengan matriks berikut ini. Contoh soalnya dapat dilihat pada berikut ini. Selanjutnya ada relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B. Inversi dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan sebagai berikut. Representasi matriks dari R pangkat min 1 adalah transpos dari representasi matriks untuk R. Contoh soalnya dapat dilihat pada berikut ini. Jenis-jenis relasi. Yang pertama ada refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika dalam kurung A, A adalah elemen real untuk setiap A elemen real. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika di dalam kurung A, B elemen real, maka di dalam kurung B, A elemen real untuk semua A, B elemen A. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada tolak setangkup.
Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika dalam kurung A, B elemen real dan dalam kurung B, A elemen real, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen A. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang keempat ada menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika dalam kurung A, B elemen real dan dalam kurung B, C elemen real, maka di dalam kurung A, C elemen real untuk semua A, B, C elemen A. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Lalu yang terakhir ada kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia reflektif, setangkup, dan menghantar. Contohnya dapat dilihat pada berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif. Sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursi. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama ada basis. Bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Lalu, bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Lalu, yang kedua ada recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Lalu, recurrence berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Contoh soal, nyatakan n faktorial dalam definisi rekursif. Solusinya, n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dalam kurung n dikurangin 1 kali x sama dengan dalam kurung n dikurangin 1 faktorial dikali n. Misalkan, fn sama dengan n faktorial maka n faktorial sama dengan kurung kurawah 1, n sama dengan 0, n dikali dalam kurung n dikurangin 1 faktorial, n lebih besar daripada 0. Menghitung 5 faktorial secara rekursif adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 120. Lalu, algoritma menghitung faktorial dapat dilihat pada layar berikut ini. Oke, materi selanjutnya adalah tentang himpunan rekursif. Himpunan yang pertama adalah string. String adalah rangkaian sejumlah karakter seperti contohnya ITB, disusun oleh karakter I, T, dan B. Selanjutnya adalah string kosong. String kosong atau null string adalah string dengan panjang 0 dengan notasi bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada alabet. Alabet adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string dengan notasi sigma. Contohnya, sigma sama dengan 0, 1. Sigma sama dengan A, B, C, sampai Z.
Misalkan, sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet sigma. Maka sigma bintang dapat didefinisikan secara rekursif seperti pada layar. Dan untuk contohnya bisa dilihat pada layar PPT. Selanjutnya ada penjabaran string. Yang pertama, sebuah string dibentuk dari penyambungan atau concatenation sebuah string dengan string lain. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, penggabungan dua buah string dapat didefinisikan secara rekursif seperti yang terlihat pada contoh. Yang ketiga, panjang sebuah string adalah banyaknya karakter di dalam string tersebut. Contohnya, ITB memiliki panjang string yaitu 3 digit. Selanjutnya, panjang string disimbolkan dengan n dapat didefinisikan secara rekursif seperti contoh pada layar. Biner. Struktur data yang penting dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree. Bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Simpul atau node pada pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jumlah anak pada setiap simpul bisa 1, 2, atau 0. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul bercabang atau branch node atau simpul dalam internal node. Simpul yang tidak mempunyai anak disebut simpul daun atau leaf. Pohon biner adalah struktur yang rekursif sebab setiap simpul mempunyai cabang yang juga berupa pohon. Setiap cabang disebut subtree, seperti gambar di bawah ini. Oleh karena itu, pohon dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama, basis. Kosong adalah pohon biner. Yang kedua, recurrence. Jika T1 dan T2 adalah pohon biner, maka D adalah pohon biner. Seperti gambar di bawah ini. Proses pembentukan pohon biner secara rekursif, seperti di bawah ini. Barisan rekursif. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 1, 2, 4, 8, 16, 64, dan seterusnya. Setiap elemen ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n atau an sama dengan 2n. Secara rekursif, setiap elemen ke n merupakan hasil kali dari elemen sebelumnya dengan 2 atau an sama dengan 2an kurang 1. Basis A0 sama dengan 1. Recurrence an sama dengan 2an kurang 1. Seperti contoh di bawah ini, koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Jadi, misalkan jumlah bakteri setelah n jam yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif sebagai berikut. An sama dengan 5n sama dengan 0. 2an kurang 1 berarti n lebih besar dari 0. Jadi, dengan perhitungan seperti di bawah ini, setelah 4 jam terdapat 80 buah bakteri. Sekian dari kami, sampai jumpa di video kami berikutnya.